Apakah Anda benar-benar peduli dengan perusahaan kami? Okay. So, sir, do you really care about our company? Look, a little I couldn't make myself go to work in the morning if I didn't believe in it. But if all our profit went to our competitor, I wouldn't care that much. Except I have to look for another job. Saya tidak terlalu peduli dengan perusahaan ini. Ketika tender jatuh kepada perusahaan lain, saya tidak peduli. Saya lebih memilih untuk mencari pekerjaan baru. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda pantas menghasilkan 2 kali gaji lebih dari saya? Apakah Anda benar berpikir bahwa Anda pantas mendapat gaji 2 kali lebih besar dari kami sebagai pekerja dan Anda sebagai bos? Yes, I'm smarter, hardworking, and lower maintenance than you are, and I add more than twice your value to the bottom line. I do think that the small percentage of top executive who makes $1 million a year or more should voluntarily give back part of that to the workers or to the charity. Ya, saya yakin saya pantas mendapat 2 kali gaji lebih besar dari Anda karena tingkat skill saya ataupun kemahiran saya 2 kali lebih daripada Anda. Dan juga saya pikir presentasi kecil eksekutif puncak yang menghasilkan $1 juta setahun atau lebih harus secara sukarela mengembalikan sebagian diri itu kepada para pekerja atau untuk amal. Jadi sangat pantas saya mendapatkan 2 kali lebih daripada Anda. Dibayar berdasarkan kinerja individu kami. Sekarang, sebagian didasarkan pada tim. Kenapa Anda melakukan itu? We used to be paid based on our individual performance. Now it's perfectly based on the team. Why did you do that? Some of the reason is legitimate. I want to incent team members to help each other. But some of it is merely to conform to the current social norm, replacing individualism with collaboration, teamwork, sharing, and it takes the village philosophy. Most employees are happier with that. Deep down, so I do worry that all emphasis on team demonstrative have high actives who have to pick up the slack of the weaker employees and for their trouble get paid less than they would have paid if on their individual contribution. Conversely, group-based pay rewards the weak employees who get more than they would have on the merit. Karena beberapa alasan sah, saya ingin mendorong anggota tim untuk saling membantu. Tetapi beberapa di antaranya hanya untuk menyesuaikan dengan norma masyarakat saat itu, mengganti individualisme dengan kolaborasi, kerjasama tim, berbagi filosofi. Sebagian besar karyawan lebih senang dengan itu, namun jauh di lubuk hati, saya khawatir bahwa semua penekanan pada tim menurunkan motivasi orang-orang yang berprestasi tinggi, yang harus mengisi kekosongan untuk karyawan yang lebih lemah dan untuk masalah mereka dibayar lebih rendah daripada jika dibayar hanya atas kontribusi individu mereka. Sebaliknya, gaji berbasis kelompok memberi penghargaan kepada karyawan yang lemah yang mendapatkan lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan prestasi. Seberapa besar kemungkinan bahwa kita karyawan yang memiliki pekerjaan penuh waktu akan digantikan oleh karyawan paruh waktu atau karyawan sementara, atau mendapatkan pekerjaan kita secara otomatis ataupun outsourced? How likely is that we employee who have full-time benefit job will get replaced by part-time or temp job just-in-time employees, or get our job
outdated or obsolete. Sooner or later, that will happen to most positions. I don't see it happening widely for a while. But for us to stay in business, we must be price competitive, and we can't be if we're using mainly full-time benefits employees while our competitors are just in timing. Offshoring, automatic, if we resist that, we'd all be out of a job. Cepat atau lambat, itu akan terjadi pada sebagian besar posisi. Saya tidak melihat itu terjadi secara luas untuk sementara waktu. Tetapi agar kita dapat bertahan dalam bisnis, kita harus kompetitif dengan harga, dan kita tidak bisa jika kita menggunakan sebagian besar karyawan yang diuntungkan penuh waktu, sementara pesaing kita tepat waktu, offshoring, dan otomatisasi. Jika kita menolaknya, kita semua akan kehilangan pekerjaan. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya melakukan komunikasi setidaknya seminggu sebelumnya? Anda akan menghemat ruang kantor, dan alih-alih stres Anda akan berangkat kerja di perjalanan akan berkurang. Dan Anda mendapatkan karyawan baru. Apakah Anda takut saya akan mengelak? So, why you won't let me telecommunicate at the least of part of the week? You save office space, and instead of my being stressed by the same time, at the same time, I get to work from the ever longer commute. You get a fresh employee. Are you afraid I'll shirk? Yes, there only so much work product we can check. In addition, while of course you will communicate with coworker by email, Skype, and phone, there is addition benefit if only psychological for your being together. But on reflection, another reason I don't follow it, it's simple that I never had habit. You are right, certainly with employees who've proven themselves intrinsically motivated, I should at least allow them the option of a trial day a week of telecommunicating. Jadi, iya, hanya ada begitu banyak hasil kerja yang bisa kita periksa. Selain itu, meskipun tentu saja Anda dapat berkomunikasi dengan rekan kerja melalui email, Skype, dan juga telepon. Ada manfaat tambahan jika hanya psikologis untuk kebersamaan Anda. Tetapi jika direnungkan, alasan lain yang tidak mengizinkannya adalah karena saya tidak pernah memiliki kebiasaan. Kamu benar. Tentunya dengan karyawan yang telah membuktikan diri, mereka termotivasi secara intrinsik saja. Setidaknya kamu harus mengizinkan mereka untuk mendapatkan pilihan untuk uji coba telecommuting selama seminggu. Anda memberitahu kami bahwa Anda ingin kami memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan kami. Tetapi hampir setiap malam para pekerja berdiam dan bekerja di sini hingga larut malam. Jadi kami khawatir bahwa Anda menyebutkan itu hanya sebagai mantra keseimbangan kehidupan kerja dan hanya sebatas di omongan saja. Tapi ketika Anda memutuskan kepada siapa akan dipromosikan, kepada siapa harus memberikan bonus lebih besar, dan kepada siapa harus diberhentikan, karyawan yang pergi pada pukul 5 beresiko namun tidak mendapatkan hal-hal yang Anda sebutkan tersebut. So, you tell us you want us to have work-life balance, but you here let most night. So we're afraid that you're just mounting the work-life balance mantra. But when you're deciding want to promote, want to give a bigger bonus to, and want to terminate employees,
that level at 5 o'clock are at risk? Truthfully, I stay late because I'm happy at work than at home. Home is stressful and the problem are mundane. Hard. I work on interesting problem and feel my effort make a bigger difference than making dinner, cleaning the house, and addressing my family little issue. Yes, in my heart of heart, I wish all my employees had my work ethic, but I am a realist, and if I fly in the face of the Z case and even imply that my employees should work 60 plus hours a week like I do, there's be too much unhappiness. Perhaps insurrection and I could lose too many employees. Jadi, sejujurnya, saya lembut karena saya lebih bahagia di tempat kerja daripada di rumah. Rumah membuat stres dan masalahnya biasa-biasa saja. Di sini saya menangani masalah yang menarik dan merasa upaya saya membuat perbedaan yang lebih besar daripada membuat makan malam, membersihkan rumah, dan mengatasi hal kecil ataupun masalah kecil yang berada di rumah ataupun keluarga saya. Ya, di lubuk hati saya berharap semua karyawan saya memiliki etos kerja yang baik. Tapi saya seorang realis dan juga saya terbang di hadapan Zeitgeist dan bahkan menyeratkan bahwa karyawan harus bekerja 60 jam lebih dari seminggu seperti saya. Akan ada terlalu banyak ketidakbahagiaan, mungkin pemberontakan, dan saya bisa kehilangan terlalu banyak karyawan.